Aku penasaran nih, pernah nggak sih kamu dapat tantangan atau kendala saat bikin konten fashion lokal? Pasti pernah. Salah satu tantangannya adalah mencari cara supaya konten fashion lokal itu tetap menarik di tengah banyaknya konten dari brand-brand luar. Ya. Karena yang biasanya brand luar itu pasti lebih wah lah. Dan kadang audiens itu lebih gampang tertarik sama brand-brand besar karena mereka sudah punya nama. Halo semuanya, selamat datang di podcast Seraya on Podcast. Di sini kita bakal ngobrol santai tentang berbagai hal yang lagi tren dan pastinya seru banget nih. Aku, Gung Cinta, akan nemenin kalian hari ini. Dan kali ini kita bakal bahas topik menarik banget soal fashion brand lokal. Nah, untuk itu aku nggak sendirian nih. Di sini ada tamu spesial, yaitu seorang fashion content creator yang sudah sering banget bahas fashion lokal di media sosialnya. Yuk kita sambut Gong Bagus. Iya, halo guys. Hai Gong. Ya. Gimana nih kabarnya? Ya, Asdungkara, kabarku baik. Ya, senang banget sih aku bisa datang ke podcast ini dan topiknya juga pas banget sih sama passionku sekarang. Oke, asik nih. Biar pendengar kita lebih dekat, aku mau perkenalan dulu nih. Jadi teman-teman, Gong Bagus ini adalah seorang fashion content creator yang sering banget ngebahas fashion lokal di Instagram, TikTok, dan YouTube-nya. Followers kamu juga banyak banget nih. Wah, keren banget. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya sih aku cuman pengen sharing. Aku cuma pengen sharing apa yang aku suka dan ternyata banyak loh yang relate sama konten aku gitu. Oh, keren banget. Iya. Ngomong-ngomong, sebelum kita bahas lebih jauh, kamu lagi sibuk apa nih belakangan ini? Kalau belakangan ini sih aku lagi fokus bikin konten untuk highlight beberapa brand lokal baru dan juga aku juga lagi kolaborasi sama beberapa brand buat bikin campaigns untuk apa namanya yang fokus sama sustainable fashion ya kayak gitu lah. Wow, seru banget. Iya. Oke, kalau gitu yuk kita masuk ke obrolan tentang fashion brand lokal. Aku yakin ini bakal seru banget. Nah, ngomongin soal fashion lokal nih, aku lihat sekarang ini semakin banyak brand lokal yang keren banget. Menurut kamu, apa sih yang bikin brand lokal ini makin populer? Sebenarnya banyak faktor ya, banyak faktor yang bisa membuat seperti itu dan salah satu yang aku lihat adalah orang Indonesia mulai bangga dengan produk lokal. Iya, Itu. betul banget. Dan selain itu juga brand lokal itu sekarang punya desain yang tidak kalah sama brand luar. Bener banget. Dan mulai dari streetwear sampai pakaian formal dan semua itu udah kreatif banget sih. Aku juga notice ya, desain mereka sekarang memang lebih berani dan kualitasnya juga naik kelas banget. Betul. Apalagi aku juga notice ya, beberapa brand lokal sekarang sering bikin kolaborasi sama seniman ataupun komunitas. Ya. Dan ini bikin produk mereka itu menjadi membuat mereka unik dan punya cerita yang kuat di baliknya. Wah, seru banget ya. Jadi sekarang nggak cuma sekedar produk, tapi juga ada nilai seni dan cerita di dalamnya ya. Dan satu lagi, sekarang akses buat beli produk lokal itu gampang banget. Ada marketplace, mungkin bisa dibilang contoh kayak Shopee lah, Tokopedia, iya. kan udah banyak banget sekarang. Benar. Habis itu juga ada media sosial dan sampai event kayak fashion market itu. Jadi konsumen tuh ya sekarang nggak perlu ribet lah, udah gampang banget lah beli. Betul. Gitu. Tapi ya meskipun tren brand lokal lagi naik, pasti ada tantangannya juga kan. Menurut kamu apa sih yang jadi kendala utama buat mereka? Banyak banget sih sebenarnya. Dan but so far that I know, salah satunya itu yang terbesar itu adalah persaingan. Ya, persaingan. Ya, iya juga. Jadi sekarang itu lagi maraknya e-commerce kan, e-commerce. Nah, jadi produk-produk itu lebih murah dan itu masih jadi pilihan banyak orang lah kayak gitu loh. Dan bisa dibilang juga kebanyakan orang lebih mikirin harga daripada kualitas. Iya, aku juga ngerti banget sih. Kadang orang tuh mikir, mending beli barang luar walaupun lebih mahal tapi kualitasnya pasti oke. Tanpa mereka teliti lebih dalam dari segi kualitas dan perbandingan harganya dengan produk lokal. Betul. Dan tantangan lainnya adalah edukasi konsumen. Iya. Karena kita itu harus pelan-pelan bikin mereka sadar kalau produk lokal itu punya value yang jauh lebih besar.
Udah, bukan cuma soal barang tapi juga soal mendukung industri kreatif lokal seperti itu. Wah, PR-nya gede banget ya, tapi aku yakin makin banyak orang yang sadar kok. Soalnya aku lihat sekarang banyak yang aktif promosiin brand lokal di media sosial. Itu juga salah satu strategi kamu nggak? Ya, banget. Media sosial itu adalah kunci buat kita, buat para industri di lokal. Kayak gitu. Jadi kita pakai selain untuk ngiklanin produk, kita juga bisa brand awareness. Dan yaitu memperkenalkan produk, memperkenalkan produk sampai edukasi konsumen soal proses di balik layar. Dan tantangannya sih konsisten buat bikin konten yang menarik, itu aja sih. Wah, kalau kita telaah lebih dalam, tantangan yang dihadapi industri fashion brand lokal dalam mengenalkan brand mereka benar-benar banyak pressure ya? Iya banget sih, sebenarnya peran konten kreator itu cukup besar, terutama di era digital sampai sekarang ya. Dan kita itu punya platform untuk membantu memperkenalkan brand lokal ke audiens yang lebih luas. Iya. Ya, dan banyak brand kecil yang mungkin belum punya anggaran yang besar untuk promosi, tapi lewat kerjasama dengan konten kreator mereka bisa dapat exposure yang signifikan seperti itu. Wah, keren banget nih. Jadi kamu kayak jadi jembatan untuk menghubungkan ekstensi brand lokal dengan konsumen ya? Ya. Aku juga sih suka bikin konten yang kasih tips gimana sih mix and match pakai lokal supaya terlihat stylish dan jadi orang-orang tuh nggak ragu buat coba. Wah, keren sih kamu. Tapi selain konten tipis mix and match, apa kamu sendiri lebih fokus bikin konten seperti apa untuk fashion brand lokal? Apakah review produk, styling, atau ada jenis konten lain? Kebanyakan sih kombinasi. Aku suka bikin konten styling, tips-tips gimana cara mix and match pakaian dan maksudnya gimana cara mix and match pakaian dari brand lokal supaya terlihat stylish. Dan juga tapi aku juga sering bikin konten edukasi seperti pentingnya mendukung sustainable fashion atau alasan kenapa brand lokal sebenarnya punya kualitas yang nggak kalah dari brand luar. Wah, effort banget ya kamu, keren banget sih. Tapi kalau kita bicara soal audiens nih, gimana respon mereka terhadap konten-konten tentang fashion lokal nih? Surprisingly, audiens aku cukup antusias ya. Aku cukup antusias. Dan banyak yang bilang mereka itu baru tahu soal brand-brand yang aku bahas lewat konten aku. Wow, kayak gitu. Dan bahkan ada juga yang bilang, wah ternyata produk lokal tuh kayak bisa sekeren ini ya, kayak ada yang bilang kayak gitu loh. Jadi itu yang bikin aku semakin semangat buat terus support fashion lokal. Wah, keren. Itu pasti jadi motivasi besar banget buat kamu ya. Tapi aku penasaran nih, pernah nggak sih kamu dapat tantangan atau kendala saat bikin konten fashion lokal? Pasti pernah. Salah satu tantangannya adalah mencari cara supaya konten fashion lokal itu tetap menarik di tengah banyaknya konten dari brand luar. Ya. Karena yang biasanya brand luar itu pasti lebih wah lah. Dan kadang audiens itu lebih gampang tertarik sama brand-brand besar karena mereka sudah punya nama. Jadi aku harus kreatif banget supaya brand lokal itu bisa tetap menonjol. Keren. Itu tantangan besar juga ya. Tapi kamu tetap berhasil bikin brand lokal jadi lebih menarik buat audiens. Ada strategi khusus yang kamu pakai? Strategi khusus. Biasanya sih aku fokus di storytelling. Misalnya, aku bahas gimana sebuah brand lokal mendukung budaya-budaya lokal, kayak gitu. Dan audiens lebih suka konten yang punya sisi emosional dan relevansi dengan nilai-nilai mereka. Storytelling memang powerful banget. Aku rasa ini juga yang bikin orang merasa lebih terhubung sama brand yang kamu promosikan. Ya betul. Dan selain itu, aku juga selalu mencoba untuk membuat konten yang jujur. Ya. Kalau aku suka produk dari sebuah brand, aku kasih tahu kenapa. Dan kalau ada hal yang perlu ditingkatkan, aku sampaikan dengan cara membangun. Dan pastinya audiens aku tahu kalau aku nggak cuma asal promosi kayak gitu. Keren banget. Jadi kamu bukan cuma membantu brand lokal dikenal, tapi juga ikut membangun kepercayaan audiens ke brand itu. Inspiratif banget sih kamu. Bisa. Oke, sekarang aku mau tahu nih. Kamu pasti punya rekomendasi fashion brand lokal yang menurut kamu wajib banget dicoba nih. Spill dong ke pendengar kita. Iya pasti. Jadi
Kalau kalian suka streetwear, coba deh cek nama tokonya itu ada Karung Jantan ya. Karung Jantan, mereka punya desain yang bold banget dan punya karakter yang khas, dan itu kalau di Karung Jantan tuh untuk laki-laki. Kayak Wah, gitu. menarik ya. Kalau aku suka gaya minimalis nih. Ada nggak rekomendasi dari kamu? Tentu ada dong. Coba lihat di toko ya saudaranya Karung Jantan, itu ada Girl Bucket ya. Girl Bucket. Oke. Mereka itu fokus pada potongan yang simple tapi elegan. Dan kualitasnya juga ya yang kalah. Ya udah top banget lah. Kalau yang ada sentuhan etnik modern nih, kamu ada saran nggak? Oh ya, ada. Itu nama tokonya yaitu adalah Hanaka. Ya, Hanaka. Mereka itu sering pakai pakaian tenun atau batik dengan desain modern. Coba itu bisa buat acara formal atau kasual bisa. Keren banget. Aku yakin pendengar kita langsung buka Instagram buat cek brand-brand ini nih. Iya. Wah, nggak kerasa ya kita ngobrol udah hampir 10 menit nih. Dari awal ngobrolin tren fashion brand lokal, tantangan mereka, sampai peran besar kamu jadi konten kreator. Kalau aku pribadi sih jadi makin paham betapa pentingnya mendukung brand lokal. Terima kasih banget Gong Bagus atas insight-insight yang kamu bagikan hari ini. Ya, aku juga ngucapin makasih juga sama Lu Cinta udah ngajak aku ngobrol di sini, dan aku senang banget bisa sharing pengalaman dan pemikiran aku tentang dunia fashion lokal. Aku harap sih obrolan ini bisa bisa membuka mata lebih banyak orang ya. Oke. Habis itu untuk mulai menghargai dan mendukung karya anak bangsa. Iya, betul banget. Ngomong-ngomong, sebagai penutup, ada nggak pesan atau tips yang ingin kamu sampaikan buat para pendengar kita? Mungkin buat mereka yang ingin mulai mengenal fashion lokal atau bahkan yang mau terjun ke dunia content creator seperti kamu nih. Oh ya, tentu ada. Jadi, untuk teman-teman yang ingin mulai mendukung fashion lokal, mulailah dengan mencari brand-brand di sekitar kalian. Jangan takut buat explore, karena sekarang ada banyak pilihan, mulai dari streetwear, casual, sampai formal. Dan kalau kalian nggak tahu harus mulai dari mana, coba cek deh akun konten kreator yang membahas tentang bahas brand lokal, atau kontenku juga boleh, oke? Dan buat yang menjadi konten kreator, saran aku adalah jangan takut untuk memulai, ya. Pilih niche yang kalian suka dan konsisten buat konten. Yang penting selalu jujur dengan audiens dan bangun hubungan yang tulus. Kalau kalian punya passion, itu akan terlihat dalam karya kalian. Wah, itu tips yang luar biasa banget ya teman-teman. Dan aku yakin nih banyak pendengar yang terinspirasi dari pesan kamu. Oke deh, terakhir banget nih, ada nggak rencana menarik yang lagi kamu siapkan dan boleh dibocorin sedikit nggak ke kita? Ada dong. Oh, apa tuh? Aku tuh lagi persiapan buat campaign khusus yang fokus pada fashion lokal ramah lingkungan, ya. Aku pengen mengedukasi audiens tentang pentingnya sustainability. Ya, sustainability, oke? Sustainability sekaligus memperkenalkan brand lokal yang punya misi yang serupa. Jadi, stay tune di platform aku. Keren banget, kita semua pasti nggak sabar ya nunggu campaign kamu. Oke Gong Bagus, makasih sekali lagi sudah hadir di podcast ini. Obrolan kita benar-benar penuh wawasan dan inspirasi. Dan buat kalian, para pendengar setiap Seraya Podcast, semoga episode ini bisa membuka wawasan kalian tentang fashion lokal dan pentingnya mendukung karya anak bangsa. Kalau kalian suka episode ini, jangan lupa untuk follow Instagram podcast kami dan share ke teman-teman kalian. Terakhir, aku mau ingetin, setiap kali kalian memilih produk lokal, kalian gak cuma beli barang, tapi juga mendukung kreator, pengrajin, dan industri kreatif Indonesia. Yuk bareng-bareng kita bangun industri lokal jadi lebih besar lagi. Betul banget Gong ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan, dan jangan lupa terus dukung produk brand lokal Indonesia. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu percaya diri dengan gaya kalian, dan jangan lupa follow IG Seraya_the Label. See you.